Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja ada peneliti ESISI ya, Yusuf Ishak Institute. Ini mengamati soal bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satu yang disorot di situ adalah posisi Gibran jadi wapres terpilih goyah dan akan diganti kabarnya ya. Dalam beberapa penelitian ini, ya pengamatan ini menandakan tanda-tanda Gibran ini akan goyah, ya dan akan diganti di situ adalah ketika kepemimpinan Prabowo saat itu, begitu kan ya. Kalau tidak bisa, ya seorang Gibran ini tetap tetap bersikeras mereka pencitraan terus, mereka turun tangan tanpa sepengetahuan dari seorang Prabowo. Maka jelas di situ bukan tidak mungkin begitu kan ya, bukan tidak mungkin ya bisa goyah dan bisa diganti karena diprediksi di situ adalah kepemimpinan dari seorang Prabowo ya untuk menjauhi dari bayangan-bayangan seorang Jokowi di situ adalah 2 tahun begitu kan. Setelah itu ya bisa saja Gibran bisa saja diganti atau bagaimana. Ya, yang ketiga adalah ketika melihat dengan sebuah realitas ini soal ijazah Gibran itu masih dipertanyakan. Soal konstitusi begitu kan ya masih dipertanyakan dan ini dah yang disorot ya oleh beberapa media. Tapi bukan tidak mungkin begitu ketika PDIP mereka gabung kepada Prabowo ya maka di situ adu kuat antara Prabowo ya antara PDIP dengan Gibran ya. Selama masih ada Gibran, saya kira PDIP tidak bisa bergabung. Coba kita baca ini. Peneliti ISISS ya, IAS ya, ISEAS ya, Yusuf Ishak Institute Singapura, posisi Gibran jadi wapres terpilih goyah akan diganti dan akan diganti. Nah, sangat pantas untuk diganti daripada Indonesia akan malu selamanya ya kalau dia sampai menjadi wapres. Kalau rasanya nggak fair juga, kalau misal Prabowo nggak sama Gibran, kayaknya belum tentu menang juga. Nah iya, karena pada kenyataannya seorang Prabowo kan butuh menang pada waktu itu begitu kan ya. Sehingga apa yang terjadi ya bagaimana menabrak konstitusi yang ada. Coba kita lihat saja, saat pilkada saja seorang Gibran masih ikut kampanye, masih ikut ya belusukan, ya sekaligus bagi-bagi sembako. Artinya secara tidak langsung posisi sebagai wapres seharusnya mereka punya marwah, tidak malu-maluin begitu kan. Artinya tidak ikut cawi-cawi di situ. Prabowo saja, kita lihat saja kepemimpinan Prabowo. Dia tidak pernah ikut intervensi pada pilkada di 2024. Tidak pernah ikut cawi-cawi padahal belum dilantik. Sedangkan Gibran ya meskipun belum dilantik, mereka masih ikut belusukan sana sini, ya ikut pencitraan sana sini. Terus kemudian ikut bagi-bagi sembako. Ini menandakan marwah dari seorang cawapres di situ begitu. Kayak Ma'ruf Amin kita lihat saja, walaupun dikunci oleh seorang Jokowi, mereka auranya sebagai wakil presiden mereka dihormati begitu. Gak tahu Gibran nanti ya kita lihat saja realitasnya. Coba kita baca ini. Sangat pantas untuk diganti ya walaupun rasa nggak fair juga kalau misal Prabowo nggak sama Gibran kayaknya belum tentu menang ya karena peran petahana di situ punya peran begitu seperti Jokowi ya apalagi levelnya adalah level presiden ya nanti kan Prabowo kan punya kekuatan di situ begitu tidak usah menggandeng seorang Jokowi gantinya ya Joko Widodo bagaimana ya bertambah ini. Kalau diganti 32%, sisanya 58%. Bagaimana akan bersatu dan bersuka cita? Mungkin jadi 90. Jadi kalau kita melihat bahwa ya pendukung-pendukung sekarang, pendukung-pendukung Jokowi, mereka akan bersama dengan Prabowo nantinya begitu kan. Maka saya kira ini nanti di tahun 2029 nampaknya ya Gibran nampaknya tidak mau diusung oleh partai begitu. Nampaknya kita lihat saja. Ya ketika lihat saja Partai Golkar gampang. Kalau teori-teorinya itu gampang begitu kan ya. Pak Prabowo sudah tahu mana partai-partai yang kemudian tersandra di situ. Sudah tahu kok begitu kan. Gampang di tahun 2029
Kalau wakilnya tetap mengambil seorang Gibran, saya kira kesalahfatalan dari seorang Prabowo di situ. Tapi kalau mengambil di luar itu, Gibran tidak didukung oleh beberapa partai. Misalnya hanya didukung oleh partai Gelora, saya kira tidak bisa. Mau siapa? PAN pasti ikut partai Gerindra atau Prabowo. Demokrat apalagi begitu kan? Pasti ikut di situ begitu. Semuanya pasti ikut. Apalagi Nasdem, apalagi PKS. Karena semua partai itu tidak ada masalah dengan seorang Prabowo. Ya, apalagi PDIP pasti bermasalah begitu kan ya. Apalagi di situ. Ketika dulu menjadi oposisi, mereka mengkritik ya bagaimana PKS, PKB dan Nasdem mengkritik terhadap jalannya demokrasi seorang Jokowi. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja ya, semoga aja lobby-lobby politik itu akan semakin alot begitu. Yang penting bukan Gibran. Pasti ada hashtag seperti itu. Coba kita baca, ini peneliti ini sangat menarik. Ini kalau kita baca ya, ini peneliti ISAS ya, Yusof Ishak Institute Singapura, posisi Gibran jadi wapres terpilih goyah dan akan diganti ya. Ini sudah ada pengamat yang kemudian muncul begitu kan. Gibran Raka Buming Raka atau Gibran menjadi wapres terpilih mulai goyah dan tidak menutup kemungkinan diganti di tengah jalan. Posisi si Gibran ya jadi wapres juga goyah. Bukan tidak mungkin nanti wapres baru akan diangkat oleh MPR. Kata peneliti ISAS ya, Yusof Ishak Institute Singapura ya. Bahkan satu sisi mengatakan, kata Made, PDIP akan menggalang kekuatan MPR untuk mengganti Gibran. Sangat mungkin justru ini datang dari golongan banteng. Kalau ini terjadi, Jokowi jelas ditelanjangi dari semua kekuasaan. Menurut Made, ketika Gibran berhasil diganti di tengah jalan, pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo sudah hilang. Dengan kata lain, Jokowi sudah tersudut, dia tidak punya jalan keluar terhormat. Ya karena ulahnya sendiri. Sama seperti Soeharto dulu, selain menakutkan Soeharto adalah pemimpin populer. Dia juga suka bagi-bagi bansos, dia suka pertanian, dan taat pada kaum teknokrat untuk memprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Namun kelakuan anak-anaknya menjatuhkan dia. Beda Soeharto dengan Jokowi. Ya, adalah bahwa Soeharto melarang anak-anaknya terjun kepada dunia politik. Jokowi menggabungkan keduanya. Anak mantunya berbisnis dan berpolitik, pungkasnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa sewaktu-waktu begitu kan bisa saja seorang Gibran ini akan diturunkan begitu kan. Bukan tidak mungkin begitu. Artinya bukan dikudeta begitu, tapi melihat dengan undang-undang yang ada. Ya, PDIP saya kira, mengapa PDIP sudah punya kekuatan walaupun mereka menjadi oposisi? Karena mereka bersama rakyat, ya. Bersama rakyat, terus kemudian apapun yang terjadi mengambil hati rakyat. Tapi coba bayangkan ya, kepentingan-kepentingan Prabowo kepada masa depan tidak lagi yang namanya anaknya siapa, menantunya siapa. Yang penting adalah membawa dampak perubahan yang sangat luar biasa kepada demokrasi. Makanya janji seorang Prabowo seperti itu. Makanya kalau di kepemimpinan nanti seorang Prabowo misalnya ya 2 tahun, 3 tahun mereka sudah ada dampaknya begitu kan. Saya kira masyarakat akan tetap memilih Prabowo ya, karena Prabowo itu dikenal dengan tegas. Dikenal dengan kepada masyarakat adalah orang-orang yang kemudian peduli terhadap rakyat. Ini yang kita lihat begitu kan ya. Orang-orang dulu yang mengkritik seorang Prabowo sekarang sudah melempem begitu kan. Semuanya bergabung jadi satu mereka. Mulai dari oposisi semuanya begitu. Makanya akun Fufu Fafa di situ mengkritik dari oposisi Prabowo pada saat Pilpres 2014-2019. Mereka mengkritik habis-habisan. Mulai dari Fahri Hamzah, Pak SBY, Dr. Tifa, Prabowo, anaknya, istrinya, ya semuanya dikritik begitu kan. Itu kelakuan-kelakuan mereka. Artinya secara tidak langsung bahwa sekarang ketahuan begitu kan. Ketahuan ya. Artinya ya kok seperti ini begitu kan. Makanya hati-hati ya, Gibran ini kalau tetap ngeyel begitu kan bisa saja didepak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.